Ini bukan sekadar jalur pendakian. Ia adalah perjalanan yang penuh kejutan. Hutan lebat, tanjakan curam, dan cuaca yang berubah secepat pikiran. Ada cerita tentang kabut yang menyesatkan, tentang suara-suara asing di tengah sunyi. Tapi bukankah itu yang membuat petualangan terasa hidup? Di balik mistisnya, ada keindahan yang menunggu. Dan hari ini, saya memilih berlari sendirian, menantang jalur yang liar, menyusuri kabut, sekaligus menghadapi ketakutan yang hanya bisa dijawab oleh Gunung Salak. Masih pagi, tapi udah ada di stasiun Turun. Jadi rencananya hari ini gua mau ke Balok Trail di Salak via Melati. Gua sekarang pakai vest dari Antarestar. Ini Vionero 6. Apakah muat untuk barang sebanyak ini? Untuk solo konten trail run, membawa drone, alat dokumentasi yang banyak ke tas sebesar ini, apakah muat? Oke, kita coba. Titik terakhir pemukiman sebelum ke pos pendakian Gunung Salak. Tapi ini bukan pos security untuk pendakian ya. Ini pos security untuk PT peternakan yang ada di sini. Untuk menuju jalur pendakian, kita ke arah sebelah sana. Butuh jarak sekitar 1 km lagi dari sini untuk menuju pos pendakian. Matahari di Cimelati atau Citaman ini baru muncul ya. Jadi sebenarnya di sini tuh berkabut. Makanya gue belum sempat menerbangkan drone. Mungkin nanti saat di pos pendaftaran.
Sekarang jam 7.38. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke puncak Salak dari jalur Cimelati? Yuk. Sampai ke persimpangan Curug Citaban. Apabila mengikuti jalan Happy Block ini menuju Curug, nah kita ke puncak lewat jalanan tanah. Tujuh lima lima sampai ke pos 1 Anak Elang sekitar 14 menit, berarti kurang lebih average pace 14. Oke, gas lagi isi. Menuju pos 2 aja tanjakannya edan fall. Apalagi dari 2 ke 5, 6 dan ke puncak, pasti itu edan banget sih. Sampai juga di pos 2. Delapan 14, 35 menit menuju pos 2. Kayaknya gua langsung lanjut menuju pos selanjutnya. Gas. Ini dulu adalah pos 3, tapi sekarang dijadikan pos 2 karena memang jaraknya terlalu berdekatan dengan pos 2 lama tadi yang di bawah. Makanya ini dijadikan pos 2, pos 3-nya pindah ke atas. For your information, di sini merupakan titik sumber air terakhir sebelum mencapai puncak Salak. Jadi apabila kalian berkemah, trail run, ataupun itu hanya sekedar tektok, apabila mencari hidrasi, air terakhir ada di pos 2 baru ini atau pos 3 lama ya. 8.40 pos 3 yang baru, Cangehgar.
1 jam pas untuk bisa sampai pos 3 tanpa berhenti dengan power walk. Kayaknya gue istirahat dulu buat hidrasi dan ngecharge GoPro untuk ganti baterai. Lumayan capek juga. Jadi untuk terhidrasi kita gak perlu hanya sekedar minum air putih aja. Nah, ini gua pakai Pro BCAA by Muscle Burst Running. Kandungan elektrolitnya 50 kali lebih besar dibandingkan minuman isotonik biasa. Selain itu, rasanya yang menyegarkan juga membantu kita untuk power up. Kemasannya juga simple seperti ini. Setelah kita sobek, bisa langsung kita tuang ke air minum yang kita bawa. Jadi untuk satu kemasan ini, untuk satu kemasan Pro BCAA itu cukup untuk 200 sampai 250 ml air. Jadi untuk satu botol ini pas. Tinggal kita tuang. Setelah itu dikocok dan langsung minum. Rasanya segar sekali. Jangan lupa ketika kita berkegiatan di alam terbuka dimanapun itu, sampah bekas konsumsi kita bawa kembali turun ya. Tidak ada yang mesti ditinggalkan kecuali jejak. Isi ya 9:10. Butuh 1 jam untuk 1 jam setengah untuk sampai ke pos 4. Di sini ada beberapa tiktokers atau pendaki. Tiktokers culture ya. Kayaknya gue istirahat lagi di sini. Ya, butuh jarak 1 kilo lebih lagi untuk mencapai puncak. Estimasi mungkin kisaran di 2,5 jam mungkin untuk bisa sampai ke puncak. Melewati pos 4 artinya kita akan menghadapi gradien kemiringan yang semakin curam. Semangat. (9:35) hampir 2 jam untuk sampai ke pos 5. Aduh, lumayan juga guys. Trek Gunung Salak ini bukan main emang. Becek pula.
9.47 kita sudah sampai ke pos 6. Artinya hanya butuh waktu 2 jam 10 menit untuk bisa sampai ke pos 6. Gas lagi ke puncak. Masih. Oh, Puncak Manik, Salak 1. 10.11. Hanya butuh waktu 2,5 jam plus istirahat untuk sampai ke Puncak Salak 1. Mantap. Kayaknya gue istirahat dulu buat rehidrasi. Sesuai namanya, Gunung Salak ini berada pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, yang mana dalam bahasa Sunda Halimun itu berarti juga kabut. Makanya Gunung Salak ini selalu berkabut. Untuk kalian yang ingin mencari view yang bagus di puncak 1 maupun 2, itu diusahakan sebelum jam 8 pagi. Karena kalau siang itu pasti dipenuhi dengan kabut. Pilihannya sih antara lu start lebih awal pas masih gelap, atau yang kalau enggak camping. Tapi itu pun gimana keberuntungan sih, yang namanya cuaca gak bisa ditebak. Sisa air segini kurang lebih 200 mili, berarti gua udah ngabisin sekitar 550 mili. Nah, sebetulnya untuk patokan jumlah cairan atau minum yang lu bawa itu nggak ada patokan khusus ya. Itu gimana sistem metabolisme tubuh lu membutuhkan cairan tersebut seberapa banyak. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor latihan. Makanya diusahakan berlatih yang cukup dengan hidrasi yang sesuai
agar tubuh kita tidak mengalami dehidrasi sehingga bisa menimbulkan kolaps. Yang mana ya tahu sendirilah efeknya itu bisa ke kram, kemudian capek, letih, habis tenaga dan lain sebagainya. Jadi untuk hidrasi itu harus diperhatikan. Juga konsumsi karbohidrat, sumber energi utama kita itu harus diperhatikan pula. Enggak semua orang bisa makan roti, enggak semua orang bisa makan snack bar. Ada sebagian orang yang perlu nasi, perlu karbo-karbo sederhana. Makanya metabolisme juga harus dilatih. Jadi berlatih itu bukan cuma berlatih fisik, tetapi juga berlatih makan atau berlatih pola konsumsi biar metabolisme lu terlatih juga. Ya, sayang banget cuacanya kabut. Drone-nya basah nih. Kabutnya benar-benar tebal. Apabila sensor geraknya dinyalain, gak bisa maju. Karena kabut yang tebal dianggap itu sebagai subjek atau objek. Jadi dia nganggapnya itu sebuah halangan. Coba cek dulu ke sebelah sini, ada apa di sini? Sepi, sebelah sini sepi. Ya, jadi kawan-kawan, gunung cuaca itu tidak selalu bisa ditebak. Makanya kita harus selalu siap sedia, baik itu kondisi fisik, mental ataupun equipment untuk menyikapi kondisi alam. Jangan sekali-kali mencoba meremehkan, jangan sekali-kali mencoba merasa sok kuat. Bagaimanapun pula kita harus mengetahui batasan diri sendiri dan juga mengetahui batas aman serta batas wajar. So, ikuti keseruannya. 10.37. Oke, nanti gua turun di 10.40. Kira-kira butuh berapa menit untuk turun ke bawah ya? Yo, gas. Pak, tepayan ya Pak. Payun, payun. Payun, payun. Kasih Mas. Sip. 11.06 pos 4, artinya hanya butuh 36 menit untuk sampai ke pos 4. Berarti estimasi ke bawah sekitar 1 jam. Rest dulu lah bentar.
11:59. Ternyata hanya butuh 1 jam 20 untuk turun dari puncak Salak ke pos Cimelati. Ya, mantap. Start siang, finish juga siang. Jadi kita sebisa mungkin meminimalisir finish pada kondisi gelap untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi tetap dalam sebuah mitigasi trail run atau pendakian harus menyediakan emergency kit seperti senter, fluid, korek, obat-obatan pribadi, sama thermal blanket. Tujuannya apa? Apabila terjadi situasi darurat, maka kita dapat melakukan penanganan pertama secara efektif